Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Teman-teman kalau mau untungnya banyak, ternak kambingnya sebentar, kalau saya menyarankan bulan ini belanjalah. Belanja cempe derean atau yang doro atau pejantan yang masih kecil gitu kan. Karena bulan ini kesempatan ya. Analisanya kayak gini loh teman-teman. Kalau beli babon sekarang, babon itu beli sekarang, beli nanti itu harganya tetap relatif sama. Jual ya sama, beli ya sama. Artinya naik turunnya itu nggak banyak. Tapi kalau belinya masih kecil nih ya, doro, dere, terus jantanan bakalan, apalagi bandotan sekarang ini ya. Ini waktunya teman-teman belanja. Di saat orang lain jual ya kan untuk kebutuhan beli pupuk, untuk di ladang, untuk ini kan butuh biaya banyak. Nah, kita belinya itu yang kecil-kecil. Ya, kalau jantan ya boleh dari kecil sampai bandot nggak apa-apa. Karena diukur nanti kan ini sebentar lagi puasa. Habis puasa sebentar aja udah berapa bulan Idul Adha. Jadi beli sekarang nanti jualnya kalau yang beli kecil-kecil itu jualnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu harganya bagus teman-teman. Mau jantanan, mau bakalan itu bagus. Apalagi waktunya sebentar kan. Keuntungannya kalau umpamanya nih beli indukan sekarang nih. Harga 17, habis Idul Adha harganya mungkin juga 17, tapi kalau beli doro dere umpamanya harga beli 1 juta, nanti Idul Fitri kita jual Idul Fitri yang harga 1 juta sekarang itu nanti Idul Fitri sudah 1.300.000 ya kan, waktunya sebentar. Yang jantan umpamanya harga-harga 1.500.000 gitu kan, nanti karena teman-teman yang pengebok besar, pedagang besar itu nanti waktu ngumpulin kambing-kambing besar itu untuk kurban juga ya di hari setelah Hari Raya Idul Adha, untuk akikah juga untuk Idul Adha, itu semua belinya di situ. Jadi kemungkinan ada kenaikan ya kan, ada kenaikan ini. Diprediksi lagi di Idul Adha nanti itu kebutuhan kambing jauh lebih besar ketimbang sapi. Kenapa? Ya sekali lagi ya, sapi itu kan sekarang musimnya sedang wabah penyakit virus PMK yang kiriman umpamanya dari Lampung kirim kemana keluar daerah nggak bisa, yang dari Jawa juga nggak bisa jauh-jauh, hanya lokalitas saja. Nah, nanti lebih aman, orang berpikir kan ngomong sehat, ngomong berkualitas untuk kurban itu pasti di kambing, larinya banyaknya ke kambing. Walaupun ada sapi ya, artinya untuk angka kenaikan di kambing, kebutuhan kambing itu tinggi. Terus kemudian masih di setelah Idul Fitri, sebelum Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri, ini banyak catering ya. Rumah potong itu pasti banyak membutuhkan kambing akekah, kambing potong, kambing pedaging, entah itu jantan atau betina ya, karena banyak acara menjelang Idul Fitri, di menjelangi Hari Raya Idul Fitri dan setelah Hari Raya Idul Fitri itu banyak membutuhkan kambing. Nah teman-teman, saya sarankan nih, saya dan teman-teman juga sama, kalau sekarang ngumpulinnya ya yang kecil-kecil, yang harga 800 saya beli betina, yang 1 juta dibeli, yang kambing harga 1.300.000 dibeli, dikumpulin aja. Semakin banyak kita ngumpulin, semakin banyak untungnya ya kan. Karena kalau umpamanya nih 1 ekor keuntungan 300.000, kali 10 sudah 3 juta, kali 100 sudah 30 juta ya kan. Untuk biaya untuk pakan kambing nih ya, kambing kecil-kecil mau jantan mau betina masih kecil, makannya sedikit, nggak banyak-banyak. Tapi kalau beli babon makannya banyak. Perbandingannya gini, kalau beli babon 1 sama saja dengan beli kecilan itu sekitar 5, makannya sama 5 dengan 1 babon. Modalnya
Nah, lebih ringan di kecil. Untungnya kalau 5 cempe dengan satu babon dibanding-bandingkan, walaupun mau kali berapa tetap menang yang 5 untungnya. Ngingunya sama, waktunya lama gitu kan. Kalau babon hasilnya, nah kan, kalau cempe kan kesempatan 2 bulan 3 bulan ini ke depan nanti udah harganya bagus banget. Nah ini teman-teman ya. Terus termasuk di bulan ini kan banyak hujan, intensitas hujan cukup tinggi, sering gitu kan. Ya teman-teman rajin nyimpen pakan, stok pakan, dibikin silase dulu. Rambanan apapun dikumpulin, dicopper, masukkan plastik. Untuk sewaktu-waktu dalam keadaan kepepet, kita nggak bisa ngarit, itu bisa digunakan untuk pakan. Terus kalau pas nggak hujan, terang, kita cari rumput untuk makan hariannya. Nah, silase, stok pakan itu untuk cadangan. Terus kemudian kalau puasa, bulan Ramadan ini ya, ini persiapkan diri teman-teman semuanya. Jadi stok pakan harus banyak. Di saat bulan puasa kita kan biasanya ya aktivitas berkurang ya karena lemes dan lain sebagainya. Daripada kita muslim, umpamanya yang muslim ini ya, ngarit, capek bulan puasa, nggak tahan haus gitu kan, akhirnya nggak puasa. Ini kan rugi bagi kita. Puasa kan 1 tahun sekali kan ibadah. Toh ngarit ya ibadah, ternak ya ibadah, terus puasa ya ibadah. Artinya semua dilakukan. Terus kemudian teman-teman, karena ini di bulan-bulan ini bulan intensitas hujan tinggi, untuk kambing kan, untuk kambing usahakan sering dijamu ya, rutin, entah itu temulawak diparut atau yang lain, kunyit diparut, terus diminumkan untuk minuman harian, minuman mingguan, nggak apa-apa, semakin sering semakin bagus ya. Kalau kan biasanya kalau makan jamu-jamuan, kalau kambing belum pernah biasanya nggak mau sih. Nah kalau biar mau ya dicampur gula. Cenderungnya kambing itu memang bau-bau gula, bau-bau enak itu suka. Jadi kalau diparutkan temulawak ya dikasih gula dulu untuk belajaran lah. Nanti kalau sudah mulai mau, tanpa gula aja udah mau itu. Kalau kunyit kan antibiotik alami. Kalau nggak mau antibiotik alami ya teman-teman sediakan rutin lah bulan-bulan ini, daripada nanti kambingnya beler, lemes gitu kan. Apalagi makan rumput basah, biasanya cenderungnya mencret, flu, batuk. Ya sedia obat antibiotik, entah itu Medoxy LA, entah itu Vitoxy LA kan gitu. Itu disediakan. Jadi disuntik lah, bulan ini disuntik semua kan, disuntik antibiotik. Disuntik itu ya sebulan sekali nggak apa-apa. Terus kalau ada yang lentruk, lemes-lemes ya kasihlah obat-obat vitamin ya, suntik vitamin. Kalau dosis kan itu setiap pembelian ada lah ya. Vitamin itu banyak. Jadi enak teman-teman karena musim hujan ini. Kalau di Lampung itu sendiri kan kandang cenderungnya terbuka, nggak tertutup. Di musim hujan ya biasalah, masih ada kedinginan. Tapi saya sarankan ya, untuk di musim hujan karena intensitasnya tinggi, sekelilingnya lah diberi jaring kayak waring, atau yang sering kena hujan tritisan apa-apa gitu, kasihlah terpal gitu. Di saat musim hujan, nanti musim panas ya dibuka biar sirkulasinya tetap bagus, kambing tetap hangat. Terus apalagi nyamuk nih, nyamuk kan luar biasa. Di rumah kita aja nyamuknya banyak musim kayak gini, apalagi di kandang. Jadi kita ya rutin rajin nyemprot kandangnya kan, biar tidak banyak nyamuknya. Nyamuk itu cenderung memang membawa penyakit ya.
gigit ke kita, gigit ke kambing gitu kan. Ya intinya kita waspada, hati-hati. Terus kita sedemikian rupalah mencintai, menyayangi, memperhatikan peliharaan kita. Kembali lagi ya untuk kambing-kambing ini ya, belanja-belanja kambing. Pokoknya kalau pengen untungnya cepet, waktunya cepet, untungnya cukup banyak, ya yang punya duit, yang mau memulai ternak kambing, beli-beli dulu lah yang betina harga-harga 1.800.000 itu dibeli saja. Betik pejantan yang harga 1.300.000, 1.200.000, 1.500.000 dibeli aja, karena nanti insya Allah ada kejutan lah ya, ada kejutan setelah Idul Fitri. Insya Allah banyak kejutan, karena nggak mungkin juga menjelang Idul Adha kalau kita nggak punya stok, nggak punya stok banyak, kita akan dapat kejutan banyak kan, nggak mungkin. Apalagi kalau breeding kita sedikit. Untuk mencari tambahan ya sekarang belanja dulu pejantan, mumpung murah lah, murah harga sekarang itu. Kalau nanti setelah Idul Adha ya umum siklus ya, siklus kebutuhan kambing itu setelah Idul Fitri menjelang Idul Adha itu cukup tinggi. Entah itu untuk catering, entah itu untuk daging, entah itu ngakekoh, entah untuk kurban, itu semuanya mulai kenceng. Kalau indukan, sekali lagi, indukan menurut saya relatifnya standar harganya, nggak tinggi, nggak murah. Ya dari dulu, entah itu Idul Adha, entah itu Idul Fitri, entah itu bulan-bulan yang lain, itu cenderungnya harganya normal-normal, biasa-biasa saja, nggak ada kejutan. Nah kalau yang ada kejutan, beli dere, beli doro, beli pejantan bakalan, kekahan, atau persiapan untuk kurban itu sekarang. Mudah-mudahan banyak kejutan ya teman-teman. Semangat untuk semuanya. Salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.